2 on 25. गटर में मुंडी डालकर बैठा है एड़ा। Get out of my class! Out! Sound from this class! Yes! No! Brownian motion, the photoelectric effect. Are you out of your bloody mind? In the... Mighty nice. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alur Cerita Film. Like Stars, film yang akan saya ceritakan adalah film drama India yang sangat inspiratif, dirilis tahun 2007, berjudul Like Stars on Earth. Film ini merupakan debut Aamir Khan sebagai sutradara. Dia juga ikut andil di film ini sebagai salah satu pemain dan penyanyi. Film ini bercerita tentang Isanan Kishore Avasti, diperankan oleh Darshil Safari, seorang anak yang tidak menyukai sekolah dan selalu gagal dalam mengerjakan tugas serta ujian. Hal ini menyebabkan Isan kerap diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk gurunya di sekolah. Isan sebetulnya adalah anak yang pandai dengan imajinasi yang begitu indah dan penuh warna. Ketidakmampuannya untuk menyampaikan hal ini pada orang lain membuatnya seperti memiliki dunia sendiri. Sementara itu ayah Isan, Kishore Avasti, diperankan oleh Vipin Sharma, sudah mulai kehilangan kesabaran terhadap perilaku Isan dan memutuskan untuk mengirimnya ke sekolah asrama yang mengedepankan kedisiplinan. Di sekolah inilah Isan bertemu dengan Ram Shankar Nikum, diperankan oleh Aamir Khan, seorang guru seni yang akan mengubah hidupnya. Cerita di film ini adalah realita yang bisa kita kaitkan dengan sistem pendidikan di Indonesia, tentang bagaimana semua anak mendapatkan perlakuan yang serupa, padahal kenyataannya mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Anak yang berperilaku berbeda dianggap nakal, bukannya mendapatkan perhatian khusus, justru malah mendapatkan hukuman. Bagaimana cerita film ini selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok anak yang sedang bermain baseball. Terlihat Isan yang sedang asik bermain dengan 2 ekor anjing. Bola baseball tiba-tiba jatuh di sebelah Isan, dan salah satu anak yang bernama Rajit meminta Isan untuk melemparkan bola itu kepadanya. Saat Isan hendak melemparkan bola itu, dia malah melempar ke arah yang salah, sehingga permainan Rajit dan teman-temannya terhenti. Tidak hanya marah-marah dengan Isan, Rajit juga memanggil Isan dengan sebutan idiot. Idiot duffer! Kidhar fega? Chal ja, ball leke aa, chal! Hingga mereka saling mendorong dan berkelahi. Isan mendapat luka di kepala, sedangkan Rajit mendapat luka gigitan. Ketika Isan sampai di rumah, ternyata ibu Rajit datang ke rumah Isan, marah-marah ke orang tua Isan, minta pertanggungjawaban mereka karena Rajit luka-luka. Padahal saat itu Isan juga mengalami luka yang sama. Bukannya membela anaknya, ayah Isan malah langsung menampar Isan. Karena bukan hanya sekali ini saja Isan membuat masalah. Di sekolah, Isan seringkali dimarahi gurunya karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Suatu hari, Isan pernah disuruh membaca satu kalimat. Read the first sentence and point out the adjective. Tapi dia tidak bisa membacanya karena menurutnya, huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Isan mengatakan hal yang sejujurnya. The letters are dancing. Memang seperti itulah yang dilihat oleh dirinya, tapi gurunya menganggap Isan sedang bercanda di kelas. Ibu guru ini terus saja memaksa Isan untuk membaca dengan benar sampai akhirnya, karena tidak tahan dibentak terus, Isan cuma ngedumel nggak jelas. Loud and proper, Ishan. Karena hal tersebut, Isan dikeluarkan dari kelas. I don't want to hear a titter in my class. I don't want a sound from this class. Yes. Sejak kejadian itu, Isan selalu diejek oleh teman-temannya. Karena tidak senang dan putus asa, Isan segera mengambil tas dan meninggalkan kelasnya. Isan pergi ke pasar, melihat hal-hal baru, dan naik bis keliling kota sambil berteriak bahagia. Di rumah, Isan memang menunjukkan ketertarikannya pada seni. Dia suka melukis, menggambar, dan bermain. Ketika pada malam hari,
Ihsan diajarkan menulis oleh ibunya. Tapi Ihsan malah membayangkan kalau dia melukis dalam huruf dan kata-kata. Ketika dicek oleh ibunya, tulisan Ihsan tidak bisa dibaca. Ibunya meminta Ihsan untuk konsentrasi atau dia akan mengulang pelajaran ini di tahun depan. No. Sebelum tidur, Ihsan bercerita ke kakaknya kalau dia bolos sekolah dan dia tidak takut sama sekali. Bahkan itu adalah pengalaman baru buat dia. Ihsan meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan surat izin palsu. Awalnya kakaknya menolak, tapi akhirnya dia mau membuatkannya. Kakaknya adalah teman Ihsan satu-satunya. Apapun yang Ihsan lakukan, dia selalu mensupport Ihsan. Sampailah hari ujian akhir semester. Setelah mendapatkan lembaran soal ujian, Ihsan terlihat sangat bingung dan pusing. Membaca dan menulis saja tidak bisa, apalagi mengerjakan soal matematika. Dengan imajinasinya, Ihsan berusaha mengerjakan soal itu. Dalam imajinasinya, tulisan dan angka-angka itu menari-nari di kepalanya. Dia berhasil menjawab satu soal dengan imajinasinya itu yang ternyata menghabiskan waktu yang lama. Sampai waktunya habis, dia hanya bisa menjawab satu soal saja. Tapi jawabannya salah. Pada suatu hari, Ihsan ketahuan bolos karena ayah Ihsan menemukan surat izin palsu. Ayahnya pun langsung menanyakannya kepada ibunya. Mengetahui Ihsan berbohong, seketika ayahnya marah besar kepada Ihsan. Sampailah pada waktu pengambilan rapot. Kepala sekolah dan guru-guru Ihsan memberitahu bahwa tidak ada perubahan pada Ihsan dari tahun ke tahun. Buku masih menjadi musuhnya, sedangkan tugas adalah hukuman baginya. Guru-guru juga mengatakan bahwa Ihsan sering bolos sekolah. Kepala sekolah menyarankan untuk memindahkan Ihsan ke sekolah yang lain, karena Ihsan sudah tidak naik kelas satu kali, dan tidak mungkin tidak naik lagi untuk kedua kalinya. Hal ini membuat orang tua Ihsan sangat malu. Akhirnya, terpaksa ayah Ihsan memindahkan Ihsan ke asrama meskipun ini adalah pertengahan semester. Ayahnya bersikeras memindahkan Ihsan secepat mungkin, karena dengan cara inilah Ihsan dapat disiplin dan mandiri. Mendengar hal ini, Ihsan menangis dan memohon agar tidak memindahkannya ke asrama. Walaupun Ihsan berusaha untuk membujuk ayahnya dan berjanji akan belajar lebih giat lagi, tapi sia-sia saja, karena dia tetap akan dipindahkan ke asrama. Sejak saat itu, Ihsan sering mimpi buruk. Dia bermimpi kalau orang tuanya akan segera membuangnya. Begitupun di lingkungannya, dia selalu diejek dan dipermalukan. Waktunya tiba, mereka sekeluarga mengantarkan Ihsan ke sekolah asrama. Dengan berat hati, ibu Ihsan melepaskan Ihsan untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Begitu juga dengan kakaknya Yohan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ihsan memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Ihsan sering melamun dan menangis, seakan tidak percaya dia hidup jauh dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dia alami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya karena kenakalan yang dia buat. Bahkan di saat tidur, ketika semua teman-temannya tertidur dengan nyenyak, dia malah terbangun sendirian. Di rumah, ibu Ihsan menangis setelah beberapa jam meninggalkan anaknya di asrama. Ibunya melihat buku yang pernah digambar oleh Ihsan, di mana buku itu pada halaman pertamanya memperlihatkan gambar keluarga mereka. Namun jika dibuka secara cepat, gambar itu akan membentuk animasi yang memperlihatkan bahwa Ihsan semakin hari semakin dijauhi oleh keluarganya. Di sekolah barunya, Ihsan tetap mendapatkan bulian. Dia masih dimarahi oleh gurunya karena tidak bisa belajar seperti anak lainnya. Di asrama ini dia seperti terpenjara, di lingkungan yang tidak mendukungnya. Setiap hari Ihsan hidup dengan bulian dan kemarahan, apalagi keadaan sudah berbeda dengan yang dulu. Saat ini kehadiran ibu dan kakak laki-lakinya yang biasanya memberikan kasih sayang padanya sudah tidak ada lagi. Hal ini membuat Ihsan merasa tertekan. Kunjungan orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu tidak mengobati kemarahan Ihsan pada nasibnya yang selalu dibuli oleh teman-temannya dan dimarahi oleh gurunya. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum. Metode mengajarnya sangat asik dan menyenangkan. Dia memulai mengajar dengan bernyanyi dan memainkan suling.
hingga dapat membuat murid-murid langsung dekat dengannya. Ketika yang lainnya berdansa, Ihsan tetap saja terlihat murung. Kelas dimulai dengan menggambar bebas. Ketika semua anak menggambar dengan kreativitasnya, Ihsan masih diam dengan buku gambarnya yang kosong. Pada malam harinya, ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka tidak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan final tenis yang kakaknya ikuti. Hal itu membuatnya sedih dan tidak berkata satu kata pun. Pada suatu hari, Panikum melihat Ihsan di depan kelas, mengamati Ihsan yang selalu terlihat murung dan tertekan. Dia pun menanyakan pada teman sebangku Ihsan yaitu Rajan. Rajan bercerita kepada Panikum kalau Ihsan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Panikum, Ihsan selalu dihukum karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa membaca dan menulis. Panikum berinisiatif mencari buku tugas Ihsan dan akhirnya dia mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar. Panikum adalah guru yang memang memahami anak-anak karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa, tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana sudah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak. Untuk memahami dan membantu Ihsan, Panikum pergi ke rumah orang tua Ihsan. Di rumah Ihsan, Panikum melihat semua gambar dan keterampilan yang dibuat oleh Ihsan. Sampai akhirnya dia melihat buku yang dibuat oleh Ihsan. Terdiam beberapa saat dan bertanya alasan Ihsan dikirim ke sekolah asrama. Ayah Ihsan hanya menyebutkan kenakalan-kenakalan Ihsan dan keluhan-keluhan yang dirasakan olehnya selama menghadapi Ihsan. Dia berkata kalau Ihsan malas belajar dan sering membuat masalah. Dia juga membandingkan Ihsan dengan kakaknya yang selalu berprestasi. Panikum mencoba memberikan penjelasan bahwa Ihsan mengalami kesulitan dalam belajar. Dia juga memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Ihsan lakukan ketika menulis sebuah kata atau kalimat. Panikum menjelaskan bahwa Ihsan sebenarnya hanya butuh waktu dan dukungan, tetapi ayah Ihsan tidak terima dan tetap menganggap bahwa Ihsan adalah anak yang malas belajar. Kemudian Panikum mengambil sebuah kotak mainan dengan tulisan bahasa Cina dan meminta ayah Ihsan untuk membacanya. Dia tidak dapat membacanya, kemudian Panikum mengatakan bahwa dia malas. आप शैतानी कर रहे हैं? Walaupun Panikum sudah memberitahu kalau Ihsan menonjol di bidang seni seperti melukis dan dia memiliki bakat yang luar biasa, tapi ayah Ihsan menganggap dengan kemampuan melukisnya, Ihsan tidak akan bisa bersaing di dunia luar dan mengirim Ihsan ke sekolah asrama adalah solusi terbaik karena tidak ada cara yang lain. Mendengar hal tersebut, Panikum kecewa karena ayah Ihsan hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi kerja dan menghiraukan keunikan yang dimiliki anaknya. Keesokan paginya ketika di sekolah, Panikum menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yang tidak bisa membaca, menulis, melihat huruf dan angka yang terlihat menari-nari seperti orang yang berdisko. Dan bahkan ketika dia tidak lulus, semua orang menertawakannya. Suatu hari, dia mengguncang dunia dengan teori yang dia publikasikan. Siapakah dia? Tanya Panikum kepada anak-anak. Ihsan memasang wajah tegang, takut kalau gurunya akan mengejeknya lagi, dan akhirnya dia akan menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Namun ketika Panikum menunjukkan foto Albert Einstein, Ihsan pun kaget. Albert Einstein. दुनिया को अपनी theory of relativity से Ternyata yang lagi Panikum ceritakan adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, Panikum juga menceritakan mengenai Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Panikum juga menceritakan orang populer lainnya seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, Thomas Alva Edison yang semuanya punya kesamaan, yaitu mengalami kesulitan mengenal huruf dan angka ketika masih kecil. Setelah kelas selesai, Panikum memanggil Ihsan dan menceritakan masa kecilnya kepada Ihsan. ईशान, एक मिनट. Bahwa dia dulu memiliki kesulitan mengenal huruf dan angka. Bukan berarti dia bodoh atau malas. Hal ini diutarakan oleh Panikum agar dia dapat berkomunikasi dan lebih memotivasi Ihsan. Pelajaran Panikum hari ini kembali membuat Ihsan semangat untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya saat pelajaran Panikum, Ihsan bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikiran dan mendapatkan apresiasi. Hey, look at that. वो तो चल रही है.
Panikum menemui kepala sekolah khusus untuk membicarakan tentang Ihsan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluh tentang Ihsan dan sepertinya Ihsan lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus seperti sekolah luar biasa. Tapi Panikum langsung bilang kalau Ihsan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Ihsan hanya membutuhkan bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah menjawab, tidak mungkin para guru mau mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Panikum berkata, untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya, karena setiap anak pasti akan memiliki bakat utama. Kemudian Panikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Ihsan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengeja bisa menyusul. Sebagai solusi, Ihsan bisa dites secara lisan karena secara lisan ataupun tertulis, pengetahuan tetaplah pengetahuan. Dan Panikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari membaca dan menulis Ihsan secara privat. Kepala sekolah menyetujui untuk memberikan kesempatan ini. Ihsan akhirnya mendapatkan guru yang cocok yang mengerti cara mengajari anak seperti dirinya. Ihsan juga mendapatkan metode pengajaran yang berbeda, hingga dia lebih bersemangat dalam belajar. Metode belajar yang digunakan oleh Panikum adalah belajar sambil bermain, melalui hal-hal yang disukai oleh Ihsan. Hari-hari berlalu dan Ihsan menikmati proses belajarnya. Keramahan Panikum membantunya dalam mengejar ketertinggalan. Berkat Panikum, kemampuan membaca dan menulisnya meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika sedang mengajar, Panikum kedatangan ayah Ihsan yang kebetulan lewat asrama itu. Tujuan ayahnya menemui Panikum untuk memberitahu kalau dia dan istrinya sudah membaca semua artikel disleksia di internet. Hal ini semata-mata dilakukan ayah Ihsan untuk menunjukkan kalau dia perhatian kepada Ihsan. Panikum memberitahu jika ingin menunjukkan perhatian, tidak cukup dengan hanya melakukan seperti itu. Anak seperti Ihsan membutuhkan dukungan, membutuhkan sosok orang tua yang selalu bilang sayang padanya, apapun yang terjadi. Anak seperti Ihsan membutuhkan sosok seorang ayah yang siap melindunginya jika terjadi apa-apa dengan dirinya. Ayah Ihsan langsung sadar bahwa selama ini dia tidak pernah memberikan kasih sayang pada Ihsan. Selain kemarahan dan pukulan jika Ihsan nakal, ayah Ihsan meninggalkan ruangan Panikum dengan perasaan malu. Ketika di luar, ayah Ihsan melihat Ihsan yang sedang membaca tulisan-tulisan yang ada di mading. Dengan wajah bersalah dan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, dia pun langsung pergi dan meninggalkan anaknya sambil menangis. Pada suatu hari, di sekolah mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Panikum mencari Ihsan kemana-mana. Tapi sampai lomba dimulai, Ihsan tidak kelihatan. Sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ihsan bangun paling pagi dan pergi ke kolam di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ihsan pun datang sesaat setelah acara dimulai. Ihsan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa mengagumkan. Panikum yang melihat lukisan Ihsan pun kagum dengan lukisannya. Ihsan juga tidak bisa menahan haru ketika dia melihat hasil lukisan Panikum. Ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Akhirnya pengumuman yang ditunggu-tunggu tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ihsan. Ihsan diberikan hadiah langsung dari kepala sekolahnya. Setelah itu Ihsan langsung berbalik arah dan berlari untuk memeluk gurunya. Akhir pekan pun tiba, orang tua Ihsan datang untuk menjemputnya. Ketika mereka diundang datang ke kantor kepala sekolah, dia mengatakan bahwa ini adalah lukisan hasil karya Ihsan. Kepala sekolah juga menambahkan bahwa lukisan ini akan menjadi sampul pada buku-buku pelajaran di tahun depan.
Orang tua Ihsan hanya bisa terdiam dan tidak percaya dengan semua itu. Kemudian mereka datang menemui guru-guru lainnya. Para guru mengatakan bahwa Ihsan mendapatkan nilai yang sangat baik tahun ini, dengan progres yang sangat cepat dan luar biasa. Kedua orang tua Ihsan hanya bisa tersenyum dan menangis mendengar hal ini. Kemudian kedua orang tua Ihsan menemui Pak Nikum dan berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan kepada Ihsan. Ayah Ihsan menangis sambil memeluk Pak Nikum. Pak Nikum mengatakan bahwa Ihsan adalah anak yang hebat, jaga dia baik-baik. Beberapa saat setelah itu, Ihsan dan Johan dipanggil untuk segera pergi. Pak Nikum langsung memeluk Ihsan dan berjanji akan bertemu lagi setelah liburan. Mereka terlihat begitu akrab. Mereka pun pergi meninggalkan Pak Nikum. Film berakhir dengan memperlihatkan Ihsan yang memeluk Pak Nikum. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.